Good afternoon sobat nonton bareng sama kita lagi, apalagi kalau bukan TV Kotak. Channel yang pastinya bakal selalu ngasih kalian referensi buat schedule nonton kalian. Kali aja ada yang masih bingung atau nggak tahu harus nonton apa, nggak usah khawatir. Pantengin aja channel kita supaya kalian tercerahkan. Dan untuk episode kali ini, yang akan kita bahas adalah suka nih pasti kalian. Oke, langsung aja ini dia, capcucin. Di nomor 10 kita ada film produksi tahun 2014 yang judulnya itu Innocent Thing. Film ini nyeritain tentang seorang guru olahraga di satu sekolah SMA khusus perempuan bernama Junki yang diperanin oleh aktor terkenal Jang Hyuk. Dia itu guru favorit semua cewek di sekolah itu karena ganteng abis, Bo. Sampai-sampai ada satu orang siswa yang namanya tuh Yong Eun yang diperanin sama Jo Bo-ah naksir mampus sama tuh guru. Padahal gurunya itu udah punya istri loh, dan istrinya itu juga lagi hamil besar anak pertama mereka. Ya, awalnya sih kelihatan cuma kayak anak sekolah yang naksir doang gitu sama guru sekolahnya. Ternyata tidak seperti itu, Ferguso. Bayangin aja deh, aneh nggak coba? Nih anak sampai datang ke rumah tuh guru cuma buat bukain tutup botol doang. Kurang sehat gimana coba tuh anak? Ya kan? Emang bener-bener udah terobsesi dan posesif banget lah si Yong Eun ini ke si Junki tadi. Buat kalian yang udah familiar dengan aktris Jo Bo-ah, udah pasti nggak aneh lagi deh sama perjalanan karirnya. Judul dramanya dia lumayan banyak sih yang terkenal. Di antaranya tuh ada My Strange Hero, Military Prosecutor Doberman, sama satu lagi Tale of the Nine Tail. Tapi catet, hanya di film ini dimana kalian bisa lihat dia, ya begitulah ya, kita sama-sama tahu aja ya. Lanjut di nomor 9 kita ada film dengan judul Burning. Film ini adalah film debut dari aktris Jeon Jong-so di tahun 2018. Buat kalian yang masih lupa-lupa inget dia ini main drama di mana, kalian pasti langsung tahu deh kalau aku sebut judul dramanya dia yang satu ini. Yes sir, serial Money Heist Korea. Tapi selain itu ada juga film terkenal dia yang lain, gue sebut aja ada Nothing Serious sama The Call. Dua-duanya ini juga bagus kok filmnya, apalagi yang The Call yang dia duet dengan Park Shin-ye itu, dia sampai dapat penghargaan gara-gara film itu. Oke, kita kembali ke topik. Jadi suka jadi, film Burning ini nyeritain tentang dua orang sahabatan yaitu Jong-soo yang diperanin sama aktor Yoo A-in dan Hemi yang tidak lain tidak bukan diperanin sama Jeon Jong-soo yang udah kita bahas tadi. Jong-soo ini suka sama Hemi, tapi terus Hemi ini pergi. Katanya mau traveling ke Afrika gitu. Tapi beberapa waktu kemudian, dia pulang tapi bawa cowok namanya Ben. Ben ini tajir banget, dan Hemi ini tinggal bareng sama dia. Satu waktu, Hemi ini tiba-tiba ngilang berbulan-bulan dan gak bisa dihubungin sama sekali sama Jong-soo. Karena satu dan lain hal, curigalah Jong-soo ke si Ben tadi. Dan ternyata, Ben ini orangnya gak seperti yang dipikirkan dan nyimpen banyak rahasia khususnya kalau udah nyangkut soal cewek. Di peringkat 8 kita ada judul Scarlet Innocence. Kalau kalian mau tahu siapa artis yang berani buka-bukaan di film ini, kalian harus lihat ini dulu berarti. Nah, udah tahu dong drama tadi? Yup, Esom adalah aktris yang di film ini memerankan karakter yang bernama Doki. Dia seorang wanita lugu, penjual tiket taman hiburan yang suka dengan seorang dosen pengajar di universitas. Tapi dosen yang namanya Hakyu ini yang diperankan oleh Jung Woo Sung, dia itu seorang playboy kelas kakap. Dia pernah dikeluarin dari universitas karena skandalnya dengan seorang mahasiswi di kota sebelumnya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke kota kecil akibat skandalnya itu. Nah, di kota kecil itulah Doki dan Hakyu itu ketemu. Padahal statusnya Hakyu ini udah punya anak istri juga. Singkat cerita, Doki dan Hakyu menjalin hubungan rahasia hingga akhirnya si Doki ini hamil. Tapi ternyata Hakyu minta buat digugurin aja. Habis itu, bukannya malah ngerasa bersalah dan minta maaf atau gimana lah gitu, Hakyu ini malah ninggalin Doki dan balik ke istrinya lagi dan minta Doki buat tutup mulut soal hubungan mereka dengan imbalan uang. Ngerasa sakit hati banget dan hancur parah perasaannya, Doki terus ngilang, ganti identitas, dan nyusun rencana buat ngehancurin sebubuk-bubuknya keluarga sang dosen playboy tadi. Berikutnya di peringkat ke-7 kita ada film yang pasti kalian suka banget nih, karena yang buka-bukannya itu seorang idol, atau lebih tepatnya mantan idol lah, dari girl band terkenal. Judul filmnya itu Real, rilis di tahun 2017. Film ini kalau menurut gue main agak jelimet sih jalan ceritanya, tapi buat bener-bener ngerti jalan ceritanya, gue sampai nonton 3 kali baru paham bos. Film ini nyeritain tentang orang yang namanya Jang Tae-yong yang diperanin sama Kim So-hyun. Dia itu gangster merangkap pebisnis kasino. Kasino yang namanya Siesta ini dimiliki sama Tae-yong dan satu lagi partner bisnisnya yang juga gangster juga. Si Won-gun ini terus minta saham yang lebih besar buat kepemilikan kasino. Selek dong mereka. Akhirnya Tae-yong cari investor lain nih buat diajak partneran ngurus Siesta. Tapi ternyata si investor ini punya wajah, suara, kebiasaan yang identik banget sama si Tae-yong. Tapi ternyata si Tae-yong ini juga punya personality disorder. Dia sampai harus konsul ke dokter psikologi yang gak diduga adalah ternyata dokternya itu adalah pimpinan gangster Rusia yang juga saingannya Tae-yong. Jelimet kan? Ya emang. Jadi ya udahlah ya, kita fokus nih ya, kita resapi dengan hati yang bahagia adegan sulinya aja. Play, pause, mundurin, playback lagi. Udah gitu aja.
Naik ke peringkat berikutnya ada film Obsessed. Tapi sebelum gue mulai, gue mau cerita dulu nih dikit. Kalian tahu dong aktris yang namanya Lim Ji Yeon, aktris yang main di drama Glory tuh yang paling jahatnya. Gue pikir tuh dia polos loh, maksudnya nggak main film bule-gilaan. Ternyata ada loh. Dan di film Obsessed ini nih, jadi film debutnya dia tahun 2014. Udah mah film debut, film bule-gila, mantap, Balik ke topik, jadi film Obsessed ini nyeritain tentang seorang kolonel, ganteng gagah berwibawa di kesatuan militernya nih. Tapi, dia tuh suka sama istri dari bawahannya sendiri, padahal istrinya sendiri juga cantik loh. Rumput tetangga emang selalu lebih hijau ya. Ya iyalah, gimana mau hijau kalau tamannya nggak pernah dirawat? Sama kayak istri, gimana mau cantik kalau nggak pernah diurusin? Asyik! Saking sukanya, dia sampai terobsesi tuh sama Tubinor. Tapi ceweknya juga ternyata suka juga sih. Makanya sampai mereka berdua tuh selingkuh di belakang pasangannya masing-masing. Yang jadi masalah adalah, yang namanya bau bangkai pasti kecium juga ya kan? Nah, makanya kalian nonton deh tuh. Apalagi adegan Lim Ji Yeonnya. Jangan sampai nggak dipelebek ulang ya. Ya. Kita sekarang bergerak ke peringkat tengah alias nomor 5, ada film dari 15 tahun yang lalu yang judulnya itu A Frozen Flower. Film ini juga jadi film pertama dan terakhir kalinya kita bisa ngelihat kemulusan dari Song Ji Hyo. Pasti udah pada tahu dong Song Ji Hyo itu siapa, tapi kalau ada yang nggak tahu, it's okay, aku kasih tahu cluenya. Salah satu host di Running Man. Wow, udah jelas banget tuh. Kalau masih nggak tahu juga, tapak di gunung aja lo sana. Film yang banyak dibintangin sama nama besar ini, secara konsep ini film kolosal ya. Jadi buat kalian yang nggak suka film tentang sejarah Korea khususnya, mungkin nggak akan terlalu enjoy nontonnya. Film ini nyeritain tentang seorang raja yang lebih suka pisang daripada durian di masa dinasti Goryeo. Nah, si raja ini nih, berhubung tadi nggak suka durian ya, jadi nyuruh salah satu prajuritnya, yang mana dia juga adalah pasangan pisangnya si raja, buat menghamili istrinya alias ratu berarti ya, supaya mereka punya keturunan, dan bisa jadi pewaris tata kerajaan berikutnya. Blundernya adalah si ratu dan si prajurit ini malah jadi beneran suka dan saling cinta. Ketahuanlah sama si raja pisang tadi, dan semuanya jadi kacau balau, baby bala. Siapa sih yang gak tahu sama Kim Go Eun, ya kan? Drama yang pernah hits di tahun 2016. Yes, film di peringkat 4 ini dibintangin sama Kim Go Eun. Dan film ini ternyata dirilis beberapa tahun sebelum dia main di drama Goblin. Dan lagi-lagi, film yang kayak gini-gini nih yang jadi film debut para artis Korea yang sekarang namanya udah terkenal banget. Film Angyo-nya sendiri nyeritain tentang seorang penulis bernama Lee Jok-yo yang umurnya udah sekitar 60-70 tahunan lah digambarin di filmnya. Jok-yo ini punya apa ya? Bisa dibilang murid lah ya, namanya itu Jiwoo. Satu saat, waktu si kakek Jok-yo ini pulang ke rumah, tiba-tiba dia ngeliat ada anak perempuan lagi tidur di kursi di teras rumahnya dia. Ternyata itu Kim Go Eun atau Eun-gyo. Karena simpatik si kakek ini ngasih kerjaan part-time ke Eun-gyo buat jadi asisten rumah tangga buat bantu bersih-bersih di rumahnya si kakek. Lama-kelamaan, mereka berdua ini akrab dan si kakek ini jadi suka berhayal kalau dia masih muda bakal jadi kayak apa ya hubungannya dia dengan si Eun-gyo itu tadi. Termotivasilah si kakek buat nulis cerita pendek tentang dia dan Eun-gyo. Cerita pendeknya itu malah dicuri sama muridnya dan dipublikasiin atas namanya dia, bukan atas nama si kakek Jok-yo. Karena kejadian itu, hubungan mereka bertiga jadi berubah. Di peringkat ketiga ada film dengan tema sejarah juga dengan judul Empire of Last. Dari judulnya aja udah agak-agak bikin gelisah badan gimana gitu ya. Tapi terlepas dari itu, film-film sejarah kebanyakan emang diisi sama banyak nama artis besar. Karena di film ini pun juga ternyata sama. Film produksi tahun 2014 ini nyeritain tentang kemelut yang terjadi di sebuah kerajaan di era dinasti Joseon Korea. Seorang jenderal yang bernama Kim Min-jae diminta oleh Raja Taejo buat ngejaga keamanan di kerajaan yang baru aja terbentuk di dinasti baru Joseon. Tapi si raja ini tuh punya anak, dan anak laki-laki kelimanya menurut pandangan si jenderal ini nih kelihatan punya ambisi buat menggulingkan tahta bapaknya sendiri. Makanya si jenderal selalu ngawasin si pangeran yang namanya Yi Bang-won. Tapi dalam prosesnya, si jenderal ini ketemu dengan seorang perempuan yang cantik banget yang namanya Gahi, yang diperanin sama Kang Hana. Jenderal tadi ternyata suka sama Gahi dan dijadiin selirnya. Tapi ternyata Gahi ini punya rencana buat ngobrak-ngabrik kerajaan dengan alasan dendam. Kang Hana ini setelah dari film ini dia main di banyak drama terkenal loh, kayak Moon Lover Scarlet Heart Trio, Startup, My Roommate is a Gumiho, dan masih ada beberapa lagi sih. Cuma yang aku tonton baru 3 itu. Sekarang kita ngerangka ke peringkat runner-up, ada film dengan judul The Handmaiden. Film ini dibintangi oleh salah satunya itu ada Kim Tae-ri. Kalau kalian familiar dengan nama itu, berarti kalian pasti udah lihat juga film dia yang lain kayak Little Forest, Space Sweepers yang di Netflix, terus sama Alienoid. Dan yang paling terbaru dramanya dia itu Revenant, yang baru aja kemarin-kemarin itu tamat. Film The Handmaiden ini intinya nyeritain tentang sekelompok orang yang kerjasama ingin nipu keluarga konglomerat supaya bisa dapat hartanya. Secara garis besar sih kayak gitu ya. Kim Tae-ri ini yang berperan sebagai Sok-hee itu nyamar jadi pelayannya salah satu perempuan di keluarga itu.
tugasnya dia di rumah itu tuh cuma satu, buat ngeyakinin si perempuan tadi yang namanya Hideko yang diperanin sama Kim Min Hee buat nikah sama yang namanya Fujiwara. Yang mana Fujiwara itu adalah sebenarnya bagian dari kelompok penipu itu juga. Tapi ternyata si Hideko ini malah jadi suka sama Seok-hee, dan mereka berdua akhirnya bikin rencana buat ninggalin rumah plus ngancurin semua orang termasuk Fujiwara. Begitu. 갑갑해요. 아가씨들은 어떻게 이러고 살아요? Sampai juga akhirnya kita di puncak piramida alias di peringkat 1. Dan dari 9 film yang udah kita bahas nih, film ini sih yang menurut gue paling liar. Dari segi ceritanya liar, karakter-karakter dalam film ini pun juga semuanya liar. Jadi cocok banget lah dijadiin buat peringkat pertama. Film yang masih mengambil tema sejarah ini diangkat dari kisah nyata loh, tentang seorang raja dari dinasti Joseon yang dianggap paling berbahaya dalam sejarah Korea. Karena dia itu bukan cuma raja yang semena-mena, tapi juga seorang seks addict dan pembunuh. Pembunuh dalam hal apa? Jelas, ngebunuhin orang-orang yang gak dia suka lah. Siapapun itu nggak pandang bulu dia. Dan dari sekian banyak perbuatan bejatnya dia, yang paling semena-mena itu adalah 10.000 rakyat perempuannya, nggak peduli itu dari kalangan bangsawan atau bukan, diwajibkan buat jadi pemuas nafsunya dia di istana. Dan itu direalisasiin dengan dibantu ajudan yang paling setia, Im Sung Ji yang diperanin sama Ju Ji Hoon. Tapi yang menarik adalah dari 10.000 wanita tadi, salah satunya itu ada lagi-lagi Lim Ji Yeon. Dan seperti yang kalian harapkan, di film ini pun dia juga open-openan alias bully gila. Si Lim Ji Yeon ini berperan sebagai dahi dan dia sengaja masuk ke istana, apalagi kalau bukan buat balas dendam. Simpel udah ceritanya. Yang nggak simpel itu justru adegan hotnya. Aneh-aneh ngap, tapi seru sih, asli. Nah, itu dia sobat nonton 10 film XXX dari para artis Korea yang mungkin aja kalian kenal dan familiar dengan film-film atau dramanya. Jadi tahu kan kalau mereka tuh nggak polosan-polosan banget sebenarnya. Tapi ini malah jadi bikin kalian kepikiran gak sih? Di Korea emang harus main film beginian dulu ya, baru bisa terkenal. Karena ya, kebukti gitu, setelah aku baca filmografinya mereka-mereka ini, setelah main film-film yang udah kita bahas tadi, karir mereka tuh jadi meroket loh. Dan setelah itu, baru mereka jadi pemeran utama di judul-judul film atau drama besar. Harus gitu emangnya di sana tuh.